Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, what's up? Mudah-mudahan semuanya baik-baik ya. Hopefully you're really in a good condition. So my good students, today we are going to discuss about the material that is special for class 10 or 10 grade for vocational school, uh, and that is about degree of comparison. Nah, degree of comparison itu artinya tingkat perbandingan. Biasanya ini tentu aja ya gitu kita ada hubungannya dengan adjectives alias kata sifat. Nah, oke, kita lihat dulu. Next. What for? Buat apa sih kita mempelajari ini gitu ya? It's used to describe and compare one thing or one person to another one. Jadi bentuk degree of comparison ini digunakan untuk membandingkan satu benda atau satu orang dengan benda atau orang lainnya gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena kita ini ketika kita menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu, kadang-kala kan kita memerlukan satu penjelasan yang berkaitan dengan perbandingan gitu. Misalkan oh tempat ini tuh lebih nyaman daripada tempat yang lainnya kayak gitu. Itu perbandingan orang yang ini tuh ternyata lebih lebih humble, lebih ramah daripada yang lain gitu kan. Nah, kayak gitu. Oke. Nanti kita lihat ya. Let's take a look the levels of degree of comparisons. Ternyata ada berapa nih? Levelnya itu ternyata ada 3 ya. There are 3 levels or 3 types of degree of comparison. And the first one, it's what we call positive degree. Derajat perbandingan ini adalah perbandingan setara, di mana objek yang satu dengan objek yang lain itu sama gitu. Misalkan ini sama-sama mahal nih tasnya gitu, atau misalkan orangnya sama-sama tinggi kayak gitu. Okay, next the second one is comparative degree. Di sini adalah perbandingan tidak setara. Jadi mungkin yang satu lebih cantik atau lebih mungkin cerewet, yang satunya lagi mungkin it's apa ya, lebih pendek kayak gitu ya. Atau kalau misalkan kucing yang ini lebih lucu ya, dan sebagainya lah, whatever the objects and whoever the person, bisa banyak hal yang bisa diperbandingkan. And the third one as the last one, that is superlative degree. Kalau derajat perbandingannya ini tuh derajat perbandingan yang paling biasanya dibandingkan dengan banyak objek gitu. Misalkan ini dia itu siswa paling cerdas misalkan di kelas ini, nah kayak gitu. Okay, next let's go to the other just like supplement ya. Ini ada materi tambahannya. Sebelum kita mempelajari ke perubahan adjektifnya, kita juga harus tahu nih perubahan subjek sama objek pronoun, subject pronoun and object pronoun. Karena dalam membandingkan sesuatu itu kadang-kala sometimes we need to use pronoun atau kata ganti. Nah, kata ganti ini kita harus bisa menempatkannya sebagai subjek atau sebagai objek. Karena dalam bahasa Inggris, of course in English, the pronoun as the subject and the pronoun as objects is different. Ada perbedaan gitu ya. Oke. Untuk subjek pronoun ini kata ganti yang berada di posisi sebagai sesuatu yang menjadi topik utama pemaparan atau perbandingan. Misalkan si Mr. X gitu. Nah, Mr. X ini kata gantinya kan he, karena laki-laki satu orang kan. Nah, ini sebagai subjek berarti dia dibandingkan dengan dia seseorang gitu, misalkan ibu-ibu perempuan. Makanya posisinya jadi berbeda gitu. Ini yang ibu-ibunya sebagai objek, sebagai yang apa ya, keterangan atau orang kedua yang dibandingkan kayak gitu, pelengkap orang pertama yang dibandingkan gitu, objek pronoun. Kata ganti yang berada di posisi sebagai sesuatu yang menjadi topik pelengkap pada perbandingan. Okay, next let's go to see the change of the subject and object pronoun. Gini contohnya, I sebagai posisi subjek, tapi ketika dia berlaku sebagai objek, makanya jadi me. Misalkan gini ya, what's it like, I'm better than you. Nah, I itu yang pertama itu jadi subjek ya, jadi subjek. But
me, me di sana itu, oh sorry, you di sana itu sebagai objek. I'm better than you. Nah, you di sana sebagai objek bukan sebagai subjek karena I yang jadi topik utama yang dibandingkannya dan you sebagai pelengkapnya. Just like that. Okay? I becomes me, you becomes you. Kalau you mah tetap ya, you jadi you lagi. They, them, we, us, he, him, she, her, it. Jadi ada you sama it yang ketika subjek dan objek itu dia nggak berubah bentuknya. Okay. Look at this. Now let's go to the example of positive degree. And don't forget, jangan sampai lupa, positive degree ini kan perbandingan yang setara ya. Ini gampang banget. It's very easy. You can see the form here. The form of the sentence here. For example, like, I am as cute as my dad. I am as cute as my dad. Saya sama lucunya sama ayah saya. Nah, ayah saya di sini bisa digantikan dengan objek pronoun him karena laki-laki satu orang kan. Okay, next. Second sentence. She is as smart as me. Nah, ya kan nggak jadi she is as smart as I gitu karena saya di sini sebagai objek. Nah, oke. Jadi dia perempuan itu sama cerdasnya atau sama pintarnya seperti saya. Number three, Dani is as humble as Sonia. Oke, Dani sama-sama humble. Humble itu not humble ya, but here humble is rendah hati. Dani itu sama rendah hatinya seperti Sonia. Nah, Sonia ini bisa digantikan pronounnya itu we can use the word her. Kata gantinya itu her karena Sonia itu perempuan dan satu orang. Itu ya, harusnya kan berarti Sonia sebagai objek. Oke. Okay. Daninya bisa diganti pakai subject pronoun, of course bisa dipakai kata gantinya he. Nah, kayak gitu. Next, the last one, they are as handsome as Unity members. Mereka itu sama gantengnya seperti anggota grup Unity gitu ya. Nah, itu yang penggemar Unity. Kalau yang bukan boleh diganti aja, you can change the sample. And then let's go to the comparative degree. Nah, yang kalau tadi bentuk positif itu setara, sekarang comparative itu yang lebih dari atau kurang dari. Tapi di sini here I will just focus on the one form. Di sini kita fokusnya ke salah satu bentuk lebih dari dulu aja ya. Okay, for example, you're better than me. Kamu itu lebih baik dari saya. You are better than me. Then it is more awesome than the last movie. It is more awesome than the last movie. Itu lebih mengagumkan daripada film yang terakhir. Okay. Next, I am more unpredictable than you think. Saya itu lebih tidak dapat ditebak daripada yang kamu pikirkan. Siapa tuh yang bisa ditebak-tebak ya? Next, Hasan is more handsome than his brother. Okay, Hasan is more handsome than his brother. Hasan itu lebih ganteng daripada kakaknya. Nah, di sini kalian pasti bertanya-tanya dong, bertingi-tingi gitu. Kok ada yang pakai ujungnya ada yang pakai more. Nah, nanti di ujung ya kita lihat bentuknya. Next, let's go to the superlative. Kita ke bentuk yang paling dulu. Nah, superlative degree. Superlative degree here artinya kan yang paling ya. For example, she's the best mom. Dia itu adalah ibu yang terbaik. Nah, pakai paling baik. Okay. Second one, they are the greatest soccer player ever. Mereka itu adalah pemain bola yang paling hebat yang pernah ada. Tuh ya. Next, I am the most helpful friend. Saya itu teman yang paling penolong. Care banget ya. Ngaku-ngaku sedih tapi mudah-mudahan jadi doa. Okay, next, it is the longest river in the world. Itu adalah sungai terpanjang di dunia. Okay, just like that. Ya, nih ada yang pakai the longest kayak itu pakai as, ada yang pakai most, kok bisa? Nah, bedanya nanti juga kita bahas belakangan. Okay. Okay. Before we go to the conclusion or before we see the formula of this, nah tadi kan ada perubahan bentuk kata sifat ya. Nah ini kalian juga harus concern that in the form of adjectives itu ada yang disebut regular yang beraturan, ada juga yang enggak, yang irregular. Kalau yang regular itu ada rumus tertentunya, misalkan pakai apa pakai more gitu.
Tapi kalau irregular, of course, it has what's it? Its own style. Dia itu punya perubahan kata sendiri yang memang kita harus hafal benar-benar itu harus hafal emang perubahan bentuknya tanpa ada rumus paten yang bisa dipakai untuk bentuk-bentuk ini karena dia berubah secara spesial gitu ya. For example, kata yang artinya baik atau bagus ya, good, better, best. Bentuk bentuk positifnya good, bentuk komparatifnya better, and bentuk superlatifnya best. Okay? And then the next one yang artinya buruk ya atau jelek, bad, worse, worst. Baik, lebih baik, sorry, buruk, lebih buruk, paling buruk. Okay. Then far, further, furthest. Far, further, furthest. Jauh, lebih jauh, paling jauh. Okay, just like that. Itu yang irregular ya, yang beda. Bu, ada bentuk lainnya lagi nggak? Yes, of course. You can find out another example from other website or Google, for example, like that. Nah, so we come to the conclusion. Tadi kan mungkin kalian kan you're wondering, bertanya-tanya kok bentuknya beda-beda yang ada yang ada yang more, ada yang pakai most, pakai us gitu kan. Nah, so let's see. Kalau yang positive degree gampang banget tinggal subjek ditambahkan to be yang itu yang RM is kalau kita ini masih ngebahas bentuk present ya. Bentuk normalnya sekarang gitu persis sekarang. Subjek tambahkan to be-nya RM is misalkan he is. Nah, sebelum dan sesudah kata sifatnya tambahin s gitu. He is as good as me. Dia itu sama baiknya seperti aku, gitu kan? Gampang banget kan? Tinggal sebelum adjektifnya ditambahin s, sesudah adjektifnya tambahin s lagi gitu. Tambah dingin ya s-nya. S-nya beda dong ini. Oke, next. Berarti nggak masalah itu mah ya. Sama semua kata sifat pakai itu. Regular, irregular sama aja. Next, comparative degree. Kalau yang comparative degree ini ada dua jenis ya. Ada yang pakai more, just like this, subject plus to be plus more plus adjective, atau juga ada yang adjective ditambahkan plus than. Of course yang than ini paten ya, harus ada. Than-nya ini artinya daripada plus objeknya terakhir. Misalkan for example, she's better than me. Dia itu lebih baik daripada aku. Nah, ini mah ya. For example, kita tambahkan lagi kata misalnya gini, pakai cute deh. Cute itu lucu ya. He is cuter than my brother. Dia itu lebih lucu daripada kakak saya gitu. Nah, tapi kalau misalkan pakai handsome, he is more handsome than my brother. Kok handsome sama cute beda sih gitu. Handsome kok pakai more, cute kok pakai Nah, bedanya kalian tinggal fokus on the syllable, suku kata ya. Syllable itu suku kata. Kalau misalkan cuma satu ketukan atau satu suku kata, for example the word cute, and then cool, smart, itu tinggal tambahkannya for example, my friend is smarter than you gitu. Karena cuma satu ketukan kan, smart, smarter, cool, cooler, cute, cuter gitu. Cuter than, smarter than, just like that. Ya, tapi kalau misalkan handsome kan dua ketukan, handsome, more handsome. And then interesting, menarik, more interesting. And the other thing is what's it like awesome, keren, mengagumkan, more awesome, ya. Okay, just like that. Alright, and then let's go to the superlative degree. Ini yang superlatif juga ada dua bentuk, ada yang pakai most, ada yang pakai est, as gitu. Setelah adjektifnya. Ini bedanya juga sama tadi. Kalau yang satu syllable, just like cool, she's the coolest girl in my class. Dia itu cewek paling keren di kelas aku gitu kan. Coolest, karena cuma satu ketukan. Smartest, okay. Coldest, hottest, ya paling panas itu, udaranya paling panas. The weather here is the hottest one. Udara di sini tuh yang paling panas gitu. Tapi kalau lebih dari satu suku kata, just like if you wanna say, misalkan kalian mau bilang temen aku tuh yang paling cerewet tuh sensorious ya. You can say my friend is the most sensorious one. Temen aku itu yang paling cerewet gitu. Tuh ya. Kalau pakai paling cantik ya pakai sama
My mom is the most beautiful lady. Ibu saya tuh wanita paling cantik. Nah, pakai most karena memang lebih dari satu syllable kan. Beautiful, awesome, interesting, amazing, incredible. Itu pakai most. Tapi kalau kayak short, pendek, tall, tinggi gitu, itu pakai us. Just like that. Alright. So I hope it will help you understand the material, but don't forget you can learn from other source. Kalian juga harus belajar dari sumber-sumber yang lain, dan maybe if I make any mistake, I'm really sorry for that. Mungkin ibu juga ada beberapa penjelasan yang kurang pas atau ada yang penjelasan yang kurang tepat. Kalian nggak apa-apa ya, you can criticize on me, boleh kritik aja. Yang jelas kita lagi sama-sama belajar, oke? Okay? Thank you for watching my video and I hope it will help you to learn. Okay, thank you so much. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.